MTL dan KMPL di acara Sharing Session Entrepreneurship 101. Nah, perkenalkan, saya Safira Hasabila dari Kitungan 2017 selaku moderator yang akan mendampingi sesi talk show kali ini. Nah, buat rekan-rekan nih, aku mau ngingetin lagi untuk nyalain kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Oke, nanti panitia bisa bantu kirim ya virtual background-nya. Yuk teman-teman open cam semua, kita pakai virtual background bareng-bareng nih. Yang masih belum proper boleh ambil jilbab dulu, pakai mukena dulu. Kita tunggu ya, jangan lupa open cam. Sip. Oke, sambil nanti panitia mengirim. Nah ini udah dikirim Kak Devi ya, teman-teman bisa langsung dipakai virtual background-nya. Oke, sip, sambil nunggu yang lain juga. Ini menarik ya, hari ini kita bakal ngomongin terkait entrepreneurship gitu, kewirausahaan. Sebenarnya udah hype sih, tapi emang di kampus kita sendiri masih ini ya, termasuk matkul luar gitu. Jadi kalau kita mau belajar harus ngambil matkul dulu gitu. Dan memang kalau kurikulum TL masih belum provide itu teman-teman. That's why kemarin tim mentoring beasiswa IATL nge-address ada kebutuhan dari teman-teman untuk belajar terkait entrepreneurship, dan makanya hari ini kita ngadain sesi talk show. Apresiasi dulu dong sama tim mentoring beasiswanya. Oke, sip. Nah, hari ini kita bakal ngomongin apa? Banyak ya teman-teman, mulai dari profil bisnis masing-masing kakak tingkat kita, motivasi, terus gimana sih apa yang harus disiapin, terus waktu yang tepat untuk memulai bisnis, dan lain-lain. Jadi stay tune sampai akhir sesi ini karena kita bakal mengupas tuntas kewirausahaan dari A to Z, kayak gitu. Oke, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu ada Kak Sano dan Kak Rani. Nah, sebelum aku mempersilahkan kakaknya untuk berbicara lebih lanjut, aku izin memperkenalkan kakaknya dulu ya teman-teman. Oke, yang pertama yaitu ada Kak Sano yang merupakan lulusan dari Teknik Lingkungan ITB angkatan 2000, lalu memiliki berbagai macam pengalaman ya teman-teman, CV-nya aja 5 lembar sendiri. Jadi kalau aku baca mungkin selesai siang. Jadi aku ambil yang ini ya, yang terbaru gitu, yang terupdate. Yang pertama yaitu Managing Director dari PT Waste for Change Alam dari tahun 2014 sampai sekarang. Lalu Founder dan Chairman of Board dari Generation Foundation dari tahun 2014 sampai 2016 dan Chairman of Board tahun 2016 sampai sekarang. Lalu juga CEO dari PT Greeneration Indonesia dari tahun 2011 hingga sekarang. Nah, selain itu juga Kak Sano ini aktif menjadi trainer, mentor, dan tenaga ahli di berbagai proyek persampahan dan sirkular ekonomi. Lalu menerima berbagai penghargaan, diantaranya buka apresiasi kategori netizen penggerak perubahan pada tahun 2017. Oke, baik. Telah hadir ya bersama kami Kak Sano. Oke, baik Kak. Tidak apa-apa Kak. Siap, aman-aman Kak. Oke, saya lanjutkan ya untuk memperkenalkan narasumber yang kedua, yaitu ada Kak Rani, TL 2009. Dan Kak Rani ini memiliki berbagai macam pengalaman ya teman-teman. Yang pertama, co-founder dan Chief Human Resource Officer dan Head of Waste Management Unit dari Koperasi Al-Umanah tahun 2020 hingga sekarang, di mana Koperasi Al-Umanah ini merupakan wirausaha berbasis community yang bergerak dalam pertanian, peternakan, jasa boga, produk olahan ikan, pengolahan limbah, dan minimarket. Lalu juga co-founder dari Kure Food tahun 2017 hingga sekarang, dan Head of Environment and Cultural Affairs, dan pengajar Pondok Pesantren Modern Al-Umanah Sukabumi dari tahun 2015 hingga sekarang. Nah, selain itu juga Kak Rani aktif di berbagai kegiatan kampus semasa kuliahnya sebagai Menteri Koordinator Advokasi Kampus K3M ITB 2013 hingga 2014, lalu juga Wakil Menteri Ganesha Hijau dari tahun 2012 hingga 2013, dan banyak organisasi lainnya. Dan di pesantrennya,
Kak Rani memiliki fokus untuk mengembangkan dan mendidik para santri untuk menjadi wirausahawan. Nah, ini menarik ya teman-teman. Jadi kalau pesantren kita mikir oke, belajar terkait ilmu-ilmu Islam. Ternyata enggak itu aja gitu. Ternyata juga dibumbui dengan wirausaha. Oke, nah pastinya teman-teman udah nggak sabar ya mendengar materi dari kakak kita yang luar biasa. Aku undang ada Kak Sanu dan Kak Rani. Pagi Kak Sanu, pagi Kak Rani. Pagi, Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik di sini. Cuaca dingin. Wah, nyaman banget tuh Kak. Dingin-dingin pagi-pagi, Sabtu pagi pula. Iya. Nyaman ya, tapi Kak Rani memilih untuk mengisi webinar IATL. Wah, Masya Allah banget. Makasih banyak Kak untuk meluangkan waktunya. Kalau Kak Sano nih posisi di mana Kak Sano? Di Bandung, lagi di Bandung. Wah, di rumah Kak? Atau di lagi berusukan? Enggak, di rumah. Ada di penginapan, di hotel. Oh, oke. Sehat ya Kak ya? Insya Allah. Insya Allah, amin. Oke, nah ini Kak, teman-teman ini udah kepo banget nih terkait kewirausahaan gitu kan, entrepreneurship gitu. Nah, mungkin mulai dari ini kali ya Kak ya, kita start from motivasi gitu. Mulai dari motivasi. Kan biasanya mahasiswa lulus ya udah cari kerja gitu. Nah, ini menarik. Kenapa Kak Rani dan Kak Sanu memilih untuk berwirausaha? Nah, itu boleh dong Kak diceritain journey-nya kayak gimana, motivasinya kayak gimana gitu. Dari Kak Rani dulu mungkin ya yang udah, mangga Kak Rani dulu yang udah open mic. Nanti Kak Sano ya. Oke, ya. Sebelumnya nih mau cerita sedikit dulu nih. Jadi sebetulnya tuh dulu aku dari zaman kuliah tuh banyak banget dapet mentorship dari Kak Sano nih. Jadi ini sebetulnya berasa lagi talk show sama guru sendiri nih. Barengan. Jadi kebetulan waktu dari zaman waktu kuliah itu memang aku kan memang sempat aktif dalam beberapa kegiatan, diantaranya juga banyak yang kerjasama dengan Kasano ya, dengan Mas Sano tuh baik di Ugreen, kemudian di Forum Hijau Bandung, dan kegiatan-kegiatan lainnya di Bandung gitu. Dan memang sebetulnya sudah mulai tergeraknya tuh dari zaman kuliah ya, bahkan sebetulnya dari SMA, terus kemudian waktu kuliah itu awalnya sih sebetulnya sederhana ya, karena ngerasa kalau ada di suatu titik merasa kalau saya ngerasa beruntung sekali gitu bisa dapat pendidikan seperti ini, terus kemudian dapat banyak kemudahan dan kesempatan yang mana jadi merasa kalau kita tuh kalau misalnya tidak memberikan timbal balik gitu ke banyak orang, yang mana kan sebetulnya nanti sebaik-baiknya manusia itu kan adalah yang bermanfaat gitu bagi orang banyak gitu. Jadi memang dari dulu tuh sudah mindset-nya ingin membangun sesuatu yang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya begitu. Jadi diantaranya kan nanti tidak hanya membuka lapangan pekerjaan baru, tapi juga dari wirausaha yang dibangun sendiri itu karena visi misinya itu memang dibangun sendiri, jadi ya insya Allah inginnya nanti memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan visi yang dibawa begitu. Simpelnya sih seperti itu, karena ya kalau disederhanakan intinya merasa punya tanggung jawab lebih, jadi ingin larinya ke wirausaha gitu. Wah, Masya Allah banget. Bener-bener. Tadi aku juga baca dari CV-nya kakak ya, motonya yaitu bermanfaat bagi banyak orang gitu ya kak. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Ini ya kak ya, kalau kita berwirausaha berarti di sisi lain kita juga membuka peluang kerja buat orang lain gitu ya kak. Kita memberdayakan orang lain. Poin itu ya kak yang berarti yang menjadi bensin kakak untuk berwirausaha. Itu sama sebetulnya nanti ya ya kita bisa jadi motor untuk menyebarkan value yang
kita bawa gitu ke banyak orang seperti itu. Jadi kan kalau misalnya nanti bicara dengan yang sedang saya geluti sekarang itu ada dua hal ya. Satu yang kaitannya ke pendidikan, jadi menanamkan ke anak-anak. Jadi harapannya itu nanti bisa jadi efek bola salju ya, yang mana nanti anak-anak itu punya nilai-nilai yang kami berikan gitu supaya nanti bisa berdampak lebih besar ke masyarakat. Sama yang satu lagi yang sifatnya memang perusahaan yang untuk memutar roda ekonomi ya, untuk memutar roda ekonomi. Nah, di situ nanti memang tadi arahnya lebih ke lapangan pekerjaan, kemudian manfaat yang bisa diberikan oleh perusahaan dan sebagainya gitu. Oke, siap, betul-betul Kak. Ya, yang berarti kayak multiplier effect ya Kak ya, bisa secara ekonomi iya, pendidikan juga iya gitu. Betul. Oke, wah Masya Allah. Terima kasih Kak Rani. Oke. Kita move on ya teman-teman ke Kak Sano nih. Kalau Kak Sano nih motivasinya apa Kak berwirausaha Kak? Halo. Kedengeran nggak ya suaraku? Kedengeran Kak, aman. Iya. Salam kenal, ini namanya Runa. Hai Runa, aku belum ketemu sama Halo Runa. semua. Kalau aku dari sejak SMP, SMA memang udah suka ya namanya berwirausaha, karena bagiku berwirausaha itu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Oke. Tadi poinnya menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Wah, ini menarik ya. Karena emang wirausaha kita create sesuatu, apalagi Kak Sano ini create waste for change, di mana waktu itu masih orang Indonesia belum aware ya terkait lingkungan gitu. Dan Kak Sano menjadi pioner gitu, membuat startup di bidang lingkungan. Dan kalau nggak salah karena waste for change ini banyak startup lainnya yang juga ngembangin kayak ya ekosistem dan lain-lain, itu juga menurut aku karena ada pionir dulu gitu. Oke Kak Sano, nggak apa-apa, aman Kak. Siap. Oke. Mungkin aku ke Kak Rani dulu ya, sambil menunggu Kak Sano gitu. Nah Kak, sebenarnya Kak, waktu yang tepat untuk memulai wirausaha itu kapan sih Kak gitu? Kalau ditanya soal waktu tuh sebetulnya kalau menurutku sih secepatnya ya. Jadi kalau misalnya sebetulnya tadi bisa dimulai dari misalnya ada kesempatan di SD, SMP itu sebetulnya langsung mulai aja gitu. Karena mungkin kalau misalnya kita sering dengar ya, saya kebetulan banyak dapat ya cerita atau info dari sekeliling saya tuh mungkin yang bilangnya oke, nanti saya wirausahanya setelah ini deh, setelah kerja, terus kemudian nanti dapat gaji dan sebagainya gitu. Nah, setelah dijalani itu sebetulnya nanti ketika kita misalnya menunda keinginan untuk berwirausaha itu, nanti ada momen mungkin justru nanti semangat itu tuh bisa hilang gitu ya, bisa hilang di tengah jalan karena nanti mungkin ngerasain apalagi udah lulus kuliah ya, udah lulus kuliah terus nanti udah berkeluarga, punya anak dan ada banyak kebutuhan dan sebagainya, nanti akan sangat kerasa ketika wah nih misalnya sudah dapat gaji dan ini sebagainya, sudah merasa nyaman, nanti untuk start lagi dari nol tuh memang lebih sulit gitu. Jadi dan sebetulnya sih tadi ketika sudah merasa ada kesempatan, ada keinginan, saat itu juga sih sebetulnya itu harus segera dieksekusi gitu. Meskipun misalnya masih kuliah atau bahkan tadi mungkin sudah kepikir dari SD, SMP, SMA gitu. Itu langsung dimulai saja karena ini sesuatu yang tidak bisa ujuk-ujuk ya. Jadi ketika semakin banyak pengalaman dan lebih cepat dimulai, itu pasti nanti progresnya juga akan lebih cepat gitu. Jadi intinya jangan nunda keinginan berwirausaha. Saat sekarang aja. Saat ini juga kalau bisa. Oke, siap.
Oke, nice Kak Rani. Menarik ya ini ya saat ini juga karena apalagi momentum mahasiswa ini masa-masa yang ideal ya Kak ya. Masih belum punya banyak tanggungan, terus juga idealismenya juga masih tinggi, lebih ke sana ya. Dan lagi wirausaha itu bisa dibilang trial and error ya, nggak kayak satu kali langsung berhasil tuh biasanya nggak ya Kak, ada beberapa kali trial dulu baru sukses gitu ya Kak ya. That's why paling baik ya itu sekarang ya Kak. Abis webinar ini ya teman-teman langsung mikir mau bisnis apa. Oke, thank you Kak Rani. Sekarang kita ke Kak Sano. Hai Kak Sano. Udah aman Kak? Ya, halo. Oke. Ya, Ya, jadi, Kak. sorry, tadi aku respon yang motivasi ya. Bagiku motivasinya wirausaha itu menarik, wirausaha itu membuat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan itu kerasa banget zaman aku SMP, aku SMA, kalau pengen mendapatkan uang tambahan di luar uang saku, ya harus berusaha gitu ya, harus berwirausaha. Dan aku dulu mulai karir berwirausaha dari sesuatu yang simple gitu ya, melihat apa yang disukai oleh teman-teman sekelas gitu ya, mengikuti tren, mengikuti apa yang sedang lagi rame. Jadi sebenarnya spirit entrepreneur dan spirit wirausahanya udah mulai ditempa sejak dari SMP SMA yang memang yang tadi prinsipnya gitu. Kalau memang kamu nggak punya sesuatu dan pengen punya sesuatu ya berwirausaha, karena zaman dulu kan anak SD atau SMP atau SMA kan bekerja rasanya nggak belum boleh ya, atas batasan usia segala macam kan belum, sebenarnya di bawah umur itu. Yang bisa dilakukan adalah berwirausaha. Nah, jadi sejak sekolah memang udah wirausaha dan diperkuat lagi pada saat kuliah. Pada saat kuliah lebih leluasa, aku benar-benar mencoba melihat potensi yang ada untuk mengembangkan semangat berwirausaha. Nah, setelah lulus, aku ingin mengkombinasikan semangatku berwirausaha atau minatku berwirausaha dengan ilmu teknik lingkungan gitu. Bagaimana menyelesaikan ilmu lingkungan, bagaimana menyelesaikan permasalahan lingkungan melalui ilmu-ilmu lingkungan yang didapatkan dikombinasikan dengan wirausaha sebagai kendaraan atau entrepreneurship sebagai vehicle-nya. Nah, jadi itu motivasi kenapa kemudian membuat Greeneration Indonesia, Waste for Change, dan lain-lain. Kira-kira itu menjawab pertanyaan pertama. Tadi aku kayaknya agak kelewat pertanyaan kedua, apa nanti aku nyambung. Oke, siap Kak Sano. Untuk yang kedua ini sih Kak, waktu yang tepat untuk memulai menjadi wirausaha. Waktu yang tepat adalah waktu yang srek di hatimu menurutku ya. Kenapa? Karena setiap orang punya kesiapan tersendiri, punya momennya sendiri, punya kematangannya sendiri, dan tidak ada usia terlalu muda atau terlalu tua untuk memulai. Jadi selama sudah srek di hati, udah witing trisno jalaran soko kulino, artinya di hati itu udah ada kekuatan di dalam diri bahwasanya mau memulai, ya itulah momentum untuk memulai gitu menurutku. Jadi bagi yang kemudian rasa ingin berwirausahanya itu dimulai dari muda, ya itulah momentum untuk kemudian memulainya gitu. Walaupun akan banyak pembelajarannya karena kita masih sangat muda, kita bakal banyak kesandung dan lain-lain, ya dinikmati aja prosesnya. Dan kalau kita lihat, dan banyak juga sejarah membuktikan ada yang memulai usianya udah lanjut gitu. Pemilik Kentucky Fried Chicken gitu ya, Kolonel Sanders mulai di usia 50-an, 60-an gitu. Jadi nggak ada juga kata terlambat, nggak ada juga kata kecepatan gitu. Jadi menurutku selama udah ada dek gitu di hati, udah ada keinginan, ada niat, tinggal memperkuat itu sih menurutku. Kadang-kadang kita punya keinginan gitu ya. Sebenarnya keinginan saja sudah menjadi salah satu bekal. Apakah cukup? Menurutku memang masih kurang. Jadi keinginan itu perlu dibekali lagi oleh tekad dan niat yang diperdalam dengan memahami apa yang sedang kita terjuni. Jadi kalau kita menyukai sesuatu dan kita mendalami sesuatu itu, akan muncul keberanian yang lebih besar. Kadang-kadang orang takut memulai karena dia nggak paham apa yang dia mau jalani.
Ya, bayangin orang takut itu sedang gelap. Kamu kalau lagi di kegelapan kan cenderung takut ya kita. Kamar gelap, kita jalan di gelap, di ospek di tempat gelap gitu. Kita cenderung takut karena kita tidak tahu situasi, tidak tahu kondisi dan lain-lain. Jadi menurutku takut memulai itu harus kemudian ada dua cara. Satu, menerangi diri kita dengan ilmu, pengetahuan, informasi, fakta, data dan lain-lain. Yang kedua, berani aja gitu. Mau nggak mau dilewatin aja gitu. Bagi teman-teman yang dulu SMA mau ikutan kuliah gitu, rasanya takut nih lulus atau enggak, jalani aja gitu. Teman-teman yang kemudian mau lulus gitu ya, ikutan sidang segala macam ya, gimana nggak bisa dihindari ya, udah sidang aja gitu. Akhirnya kan kita dipaksa untuk menghadapinya. Jadi opsinya cuma ada dua. Jadi momen kapan memulai menurutku kembalikan kepada keinginan dan kesiapan. Oke, siap. Wah, mantap banget Kak Sano. Oke. Tadi kalau takut memulai, ini sih iya Kak Sano, kayak banyak orang yang mikir, oke aku pengen wirausaha, kayak lihat webinar-webinar wirausaha termotivasi gitu kan. Tapi ya nggak ada eksekusinya gitu, karena cuma di otak doang gitu kan. Mungkin itu efek karena takut juga ya Kak ya. Dan ini Kak, mungkin follow up question. Gimana sih kayak memperkuat tekad gitu? Kalau, oh iya ini jalan ninjaku, berwirausaha, itu gimana ya Kak ya? Karena banyak kayak biasanya bimbang gitu kan. Gitu sih Kak. Apa itu juga relate sama yang tadi karena takut tadi Kak? Tentu saja. Jadi menurutku apapun itu, mau teman-teman menjadi profesional ya, betul-betul menjadi orang yang pakar bekerja, maupun kemudian berwirausaha, yang sukses, yang baik, yang berkembang adalah orang dengan maturity yang cukup. Ya, maturity itu kedewasaan. So, ini menurutku kedewasaan itu tidak menyangkut umur, tapi menyangkut kemauan kita untuk memberikan asupan yang cukup kepada diri kita. Asupan apa? Ya, asupan informasi, asupan pengetahuan, asupan bagaimana kita bisa memahami situasi gitu ya. Nah, artinya sebisa mungkin pilihan-pilihan kita, ya ini kata-katanya yang menurutku cukup penting nih, sebisa mungkin pilihan-pilihan kita adalah pilihan yang kita sadari. Bukan pilihan yang kita jalani seakan-akan itulah kebenaran yang dogmatis itu. Bahwasanya setelah kuliah kerja, setelah kerja ngapain gitu ya. Jadi kita hanya menjalani hidup begitu aja, mengikuti alur atau mengikuti aliran. Apakah itu sesuatu yang buruk? Ya tidak juga. Namun bagi orang-orang yang sadar benar akan keputusannya, sadar benar akan pilihan hidupnya, menurutku itu justru orang-orang yang tidak akan terombang-ambing dan kuat menempa cobaan apapun gitu. Dia mau memilih menjadi dosen dengan kesadaran yang sangat tinggi gitu. Dia mau memilih menjadi entrepreneur, dia mau memilih menjadi profesional gitu ya. Ya nggak apa-apa, as long as you know what you want, and then you responsible for the consequence. Karena apapun itu, semua punya positif dan minusnya gitu, punya negatif dan positifnya, punya plus dan minusnya. Mau jadi pengusaha, kelihatannya glamor gitu, wah, kelihatan enak, kelihatan pengusaha itu seakan-akan identik dengan kata sukses gitu. Padahal pengusaha itu sudah pasti gagal. Pengusaha itu sudah pasti gagal. Justru pengusaha itu adalah ilmu yang harus dilakukan untuk memanage supaya tidak gagal. Tetapi kalau ngomongin kepastiannya, bukan pasti sukses. Jadi pengusaha itu kepastiannya paling banyak pasti gagalnya gitu. Justru itu absolutnya itu. Nah, justru kemampuan kita lah yang perlu didalami untuk meminimalisir risiko gagal supaya kita diidentifikasi sama orang lain berhasil gitu, atau mencapai keberhasilan versi kita sendiri gitu. Jadi bagiku, bagi yang muda-muda, segera temukan dari dalam diri gitu ya. So bukan karena aku pengen seperti Kak Sano, aku pengen seperti Kak Rani. No, what do you really want for yourself gitu. Dirimu itu pengen jadi apa itu. Kalau emang benar jadi pengusaha, percayalah tantangan seberat apapun kamu akan tetap kuat dan tegar gitu, karena nggak ada yang maksa, itu pilihanmu sendiri gitu. Oke, wah, well said. Jadi, aduh ini ketampur banget sih Kak. Jadi
memilih sesuatu dengan berkesadaran ya, bukan karena ikut-ikutan itu ya. Itu quote of the day ya teman-teman tuh juga kayak aku, oh oke, ya betul-betul. Jadi apapun nanti mau wirausaha, mau jalan apapun yang kalian pilih harus sadar dan tahu apa yang diinginkan dan responsibel terhadap konsekuensi yang ada gitu. Oke, Aku mau nambahin yang itu boleh nggak? Boleh Kak, mangga Kak. Yang apa namanya, gimana sih tadi mengatasi rasa takut itu ya? Tadi pertama aku setuju banget tadi sama Mas Ano ya. Jadi kuncinya tuh sebetulnya nanti apa namanya berkesadaran itu kita harus punya strong why-nya ya. Jadi kenapa sih gitu? Kenapa sih kamu memulai berwirausaha itu tuh harus kuat banget. Nah, mungkin kalau cerita dari cerita pribadi tuh nanti salah satu faktor yang nanti bisa jadi sangat apa namanya jadi ketakutan pertama tuh nanti misalnya keluarga gitu ya. Mungkin nanti karena keluarga itu karena taunya anak-anak pada umumnya nanti setelah lulus kuliah, nanti kerja, terus nanti punya anak dan sebagainya dan pattern-nya seperti itu. Jadi inginnya tuh anak tuh safe gitu. Jadi inginnya tuh kita pokoknya lulus kuliah tuh aman gitu. Aman dan tidak kalau wirausaha kan kita harus mulai dari nol dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tuh harus punya strong why-nya gitu. Kenapa sih tujuan utamanya? Kenapa sih? Apakah kalau cuma ikut-ikutan doang atau cuma sekedar tadi yang Mas Sano sampaikan cuma kelihatannya ingin cepat sukses dan sebagainya itu pasti tidak akan cukup kuat lah gitu. Jadi satu harus punya strong why-nya itu. Kenapa? Kalau cerita sedikit dari saya tuh pertama itu tadi mungkin belum tersampaikan sebetulnya waktu saya lulus kuliah tuh saya sempat start bikin namanya food lab. Jadi bisnis untuk mengolah sampah organik. Yang mana itu waktu itu sempat bareng juga kerjasama juga sama Waste for Change yang mana pokoknya karena waktu itu saya punya concern, saya tuh gemes banget lihat sampah makanan itu banyak kebuang di Indonesia dan sekarang kan juga isu food waste juga lagi naik lagi ya. Itu mana Indonesia tuh salah satu negara yang food waste itu paling tinggi dan di situ saya bergerak dari kegemasan itu saya bikinlah food lab itu di Bandung gitu. Jadi bisnis untuk mengelola sampah organik. Nah, dari situ saya lihat kalau sampah organik itu ketika dia diolah dia nanti harus berkaitan dengan supaya dia bisa muter lagi ya, makanya namanya food lab itu nanti dia harus dekat juga dengan sektor pertanian dan peternakan supaya nanti bisa dikelola lagi begitu. Jadi satu siklus. Nah, dari situlah saya pokoknya prinsipnya awalnya sebetulnya takut kok, sempat takut juga, bingung ini saya dapat dana dari mana tuh satu. Terus kemudian saya mulai dari mana, saya nggak punya kantor dan ini sebagainya, tapi pertama tuh yang penting jalan dulu gitu, jalan aja. Pokoknya kalau misalnya kita mau mencapai misalnya dari Bandung ke Jakarta, itu kita kan juga nggak akan nyampe kalau kita nggak jalan dulu, misalnya ke travelnya gitu kan. Ya semua harus dimulai dulu dengan jalan kecil gitu. Jadi intinya pokoknya saya jalan aja, dan di situ ya alhamdulillah bisa ketemu di Al-Umana di Sukabumi sekarang itu juga dari perjalanan sih. Dari perjalanan yang saya jalani, ternyata di sini ketemu dengan teman-teman yang memang punya visi pendidikan sekaligus bagaimana membangun sebuah integrated farming ya. Jadi tidak ada yang terbuang di sini. Nah, disitulah makanya saya merasa wah nih visi saya ini ketika dijalankan bersama-sama dengan kebetulan di sini ada alumni ITB itu ada sekarang kita udah ada 9 orang gitu. Tadi Gus Miati sempat menyapa di chat ya, sempat main juga ya Kak Umana ya. Jadi di situ yang kedua itu kita nanti dekat juga dengan teman-teman yang satu visi. Itu sangat membantu sebetulnya, itu menghilangkan rasa takut yang kedua. Jadi kalau saya rangkum tadi punya strong why, terus yang kemudian yang kedua jalani aja, pokoknya mulai dari langkah kecil, jadi jangan pokoknya yang penting jalan dulu. Terus kemudian yang ketiga itu dekat dengan orang-orang yang satu visi gitu, karena itu sangat memperkuat ketika kita bekerja itu bersama-sama, itu efeknya luar biasa dan akan saling menguatkan pasti gitu. Jadilah makanya alhamdulillah sekarang dengan bareng-bareng ya, bareng-bareng dengan teman-teman yang satu visi itu, dan saya di sini juga mendapatkan penguatan yang baru bahwa selain tadi saya ada visi bagaimana supaya sampah organik itu bisa terkelola dan bisa
dimanfaatkan kembali untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia, itu satu lagi itu saya merasa ada tanggung jawab juga bagaimana supaya nilai-nilai ini itu juga bisa dapat multiplier effect gitu dengan meneruskannya di instansi pendidikan gitu. Jadi seperti itu prinsipnya, pokoknya ketika kita sudah jalan terus, saya kayak naik sepeda aja ya, kalau udah ngegoes terus tuh itu nanti jalan terus aja gitu. Gitu sih kalau dari aku ya. Oke, Kak Rani, Masya Allah, mantap. Oke, Kak, betul ya, Kak. Kadang kita terlalu overwhelmed dengan ilmu-ilmu bisnis, malah nggak jalan-jalan gitu. Karena kadang ada hal-hal yang memang kita pelajarin ketika doing gitu, learning by doing ya, Kak ya. Iya, betul banget. Tapi memang sambil jalan itu harus tetap nambah ilmu sih. Cuma jangan sampai nanti kita kebanyakan teori, terus jadinya bikin kita, aduh kayaknya nggak bisa deh gitu. Oke, siap. Nah, oke, Kak, ini menarik ya. Aku tiba-tiba ada berbagai macam bisikan dari berbagai macam pihak ya. Tanya nih, Kak, kalau mau bisnis tapi kondisinya sandwich generation saat ini, jadi mau nggak mau harus kerjakan ya, Kak. Itu ada tips nggak sih, Kak, dari kakak-kakak gitu? Oke. Aku juga bisa dibilang sandwich generation ya. Practically yang aku lakukan adalah berkomunikasi sih. Berkomunikasi, menjelaskan kepada seluruh keluarga, orang tua, ayah, ibu, kakak, adik, dan lain-lain, bahwasanya ini jalur hidup yang aku memang pilih gitu ya. Bisa dibilang mungkin egois ya, ini kisah hidupku ya, nggak bisa jadi kalau ada yang bagus tolong diambil, kalau dirasa ada yang nggak bagus ya jangan ditiru ya. Nah jadi kalau dari aku berkomunikasi. Jadi orang tua itu sempat protes sebenarnya. Kamu ini disekolahin tinggi-tinggi di kampus yang bagus di ITB, justru malah kalau kalian tahu karirku ya, justru malah jualan tas gitu. Aku dulu jualan tas reusable bag supaya orang nggak pakai kantong plastik gitu. Ilmu engineering tapi jualan tas kayak penjahit gitu kan. Jadi ibuku pernah protes lah, mungkin bukan protes, pernah mengeluarkan aspirasinya lah. Dan dia mencontohkan, sedangkan anaknya teman mama yang kuliah di ITB itu kerja di multinational company gajinya dolar. Nah, kira-kira singkat cerita seperti itu. Waktu itu aku merespon dan menjawab gitu. Ini anak kerja di multinational company gajinya dolar, perusahaan siapa? Saya bilang. Ya nggak tahu mama, mungkin perusahaannya orang. Nah, justru itu mungkin dia bekerja di pohon yang sudah besar, yang buahnya sudah banyak, dan anak ini dikasih tugas untuk menjaga sebagian dari fungsi pohon itu, dan diberi bonus atau diberi benefit buah yang sudah banyak di pohon tersebut. Boleh nggak izinkan aku untuk menanam pohonku sendiri? Tentu saja pohon yang aku tanam sekarang nggak akan tiba-tiba berbuah. Pohon ini perlu untuk terus dipupuk, dijaga, dan lain-lain. Bahkan kalau mati harus ditanam ulang, segala. Boleh nggak izinkan aku untuk menanam pohonku sendiri? Insya Allah kalau pohon ini berbuah, maka pohon ini akan meneduhi kita semua dan bisa berbagi untuk orang lain turut menjaga. Jadi kalaupun nanti di masa depan, akulah orang yang akan meng-hire alumni ITB bergaji dolar. Itu that's apa ya, my passion and my vision untuk ngomong kayak gitu. Nggak mudah, tapi dialog itu penting untuk dikomunikasikan. Di kisahku ya alhamdulillah cukup bisa dipahami, bisa dimengerti. Dan aku benar-benar bilang, tolong semua keluarga untuk bisa mandiri, not depend on others. Jadi jangan mengandalkan hanya aku gitu. Even kalau kamu adikku pengen kuliah, cari beasiswa gitu. Jangan cuma ngandelin aku gitu. At some point kamu terdesak, I will be there. Kalau kamu benar-benar terdesak, udah di ujung tombak, kamu mau mati, I will be there. Gitu. Tapi kalau kamu masih sehat, diberi apa segala macam ya, berdirilah di kakimu, cari beasiswa, cari apa segala macam itu. Dan alhamdulillah mungkin keegoisanku itu membuat adik-adikku jadi entrepreneur semua gitu. Karena mau nggak mau harus menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada kan gitu. Karena nggak punya uang ya harus berusaha gitu.
Artinya akhirnya keluarga tidak manja. Artinya keluarga ya tidak manja. Loh, kalau nggak punya ya puasa aja gitu. Don't depends on others gitu. Jadi itu kisahku ya. Jadi sekali lagi, kalau ada yang baik boleh ditiru, kalau ada yang nggak baik jangan ditiru gitu. Karena kisah semua keluarga beda-beda. Kisah semua cerita yang kita bawa beda-beda gitu. Jadi kalau diminta untuk ngasih pendapat gimana, aku akan bilang, wah itu situasional ya. Situasinya akan beda-beda gitu. Kalau kamu ada di posisi di ujung tombak dan harus mendapatkan uang banyak cepat, ya mau nggak mau kerja dulu deh gitu. Jangan kemudian nyemplung kayak aku. Aku tuh gaji pertama aku tuh cuma 350.000 rupiah per bulan ya, menggaji diriku sendiri tuh. Jadi pengusaha menggaji diri sendiri itu 350.000 per bulan. Ini nggak akan bisa hidup gitu. Jadi masih benar-benar harus menggantungkan kepada banyak hal lah ya. Dan pintar-pintar lah. Jadi bagiku, aku akan jawab mungkin kayak gini. Setiap tantangan yang diberikan kepada kita, setiap pertanyaan yang diberikan kepada kita, sebenarnya kita sudah punya jawabannya. Look deeper and look closer. Jadi lihat kembali ke dalam dirimu lebih dalam. Please kamu refleksi. Please kamu mencoba tenangkan diri, coret-coret apa yang keluar, cari inspirasi, minta petunjuk. Kalau bagi yang muslim istikharah, cari clue-cluenya, cari petunjuknya, lalu tekuni gitu. Jadi kalau dariku, mau kamu sandwich generation, mau kamu anak udah sultan kek, atau kamu anak nggak punya apa-apa, everybody have their own, I'm sorry to say, their own shit lah, punya tantangannya sendiri, punya challenge-nya sendiri gitu. Tinggal kitanya yang balik lagi ke maturity tadi, how mature we are gitu, seberapa mature kita melihat situasi gitu, dan fokus kepada apa yang kita punya, bukan fokus kepada apa yang kita tidak punya. Karena kalau kamu fokus kepada yang tidak kamu punya, never ending story itu. Kamu akan terus mengeluh, kamu harus terus berharap, kamu akan terus fokus kepada sesuatu yang tidak ada. Fokus apa yang kamu ada. Kamu sehat, kamu kuliah di TB, kamu pintar. Fokus sama yang kamu punya. Aku tuh anak PNS dari kampung ya. Anak PNS dari kampung. PNS-nya PNS tipe yang jujur lagi ya. Artinya tidak bermewah-mewah lah keluargaku dan lain-lain gitu. Dan aku fokus kepada yang aku punya, apa? ITB. ITB itu kuat sekali alumninya. Jadi aku banget mengoptimalisasi kekuatan alumni. Sehingga aku bisa ada di titik yang sekarang. Bersilaturahmi, mengenal senior, bertanya, belajar, menjadikan dia mentor, menjadikan dia semuanya deh gitu. So for me, di level apapun kamu, mau itu sandwich generation or not, balikin kepada yang tadi, awareness to decide something. Kalau kamu memutuskan sesuatu secara berkesadaran, insya Allah jauh lebih kuat menghadapi tantangan apapun itu. Oke, siap Kak Sano. Ini aduh mantap banget. Lagi-lagi baik ke self awareness juga ya Kak ya. Berkesadaran, terus melihat situasi seperti apa. Oke, terima kasih Kak Sano. Mungkin dari Kak Rani, ada tambahan nggak Kak? Ya, tadi kalau cerita di awalnya itu tadi mungkin agak mirip-mirip ya, dan setuju banget tadi sama Mas Sano di awal tuh kalau misalnya tadi Mas Sano itu bikin tas gitu ya yang jadi pertanyaan. Nah, aku tuh waktu itu yang sebetulnya jadi pertanyaan banget, ini ngapain sih Rani tiba-tiba masuk ke pesantren gitu. Itu kan jadi pertanyaan besar banget gitu untuk keluarga, yang mana kalau dari pattern kehidupanku tuh pokoknya semua tuh mulus gitu. Jadi oh ya nih SMP, SMA misalnya berprestasi, terus aktif organisasi, masuk sekolah unggulan, terus kemudian masuk ITB dan sebagainya itu orang tua tuh sudah punya ekspektasi, oh nih setelah ini nanti kamu begini ya gitu. Jadi tuh udah ada gambaran gitu. Pokoknya waktu itu tuh sebetulnya yang saya didorong banget itu harus S2. Jadi pokoknya saya tuh sampai ya udahlah saya ikut tes dulu dan sebagainya. Pokoknya harus S2, ikut LPDP, ingat banget waktu itu saya. Pokoknya diarahkannya ke situ, yang mana ternyata dalam perjalanan itu saya ngerasanya oh bukan ini nih kayaknya jalur yang harus saya tempuh gitu. Akhirnya ketika saya memutuskan untuk berkarya di Sukabumi, di Al-Umanah ini tuh sebetulnya ada di satu titik di mana orang tua saya tuh masih nanya, orang tua saya pikir tuh mungkin saya waktu itu masih
apa ya, gambarannya tuh kalau misalnya di kampus tuh kayak ekskul gitu kali ya. Jadi hanya apa namanya, menyalurkan, oh nih Rani ingin berkegiatan sosial gitu. Yang mana di satu titik saya masih ditanya, oke, jadi habis ini kamu lanjutannya mau apa? Terus saya tuh bingung di situ loh. Saya tuh di sini kan sedang berkarya gitu. Jadi saya sedang melakukan sesuatu yang sangat besar, kenapa masih ditanya gitu. Yang mana itu satu tadi betul sekali tadi kata Mas Ano, komunikasi itu penting banget. Jadi dan menurut saya salah satu komunikasi yang paling sulit justru adalah kepada orang terdekat. Jadi jangan sampai nanti justru kita malah melewatkan komunikasi pada keluarga terdekat yang mana itu butuh apa berpikir jernih ya, nggak pakai emosi kan. Mungkin ngerasain sendiri ya kalau ngomong sama orang tua tuh kadang-kadang tuh jadi lebih emosional gitu karena inginnya pokoknya kan maunya begini gitu. Itu nggak boleh, itu jadi betul-betul harus clear, harus jelas. Jadi sebetulnya apa nih yang mau dikejar. Dan saya ingat banget waktu itu yang saya tekankan adalah ini yang saya lakukan itu kan sudah jelas-jelas manfaatnya besar. Dan saya ingat saya sebutkan bahwa karena saya ingat ada 3 perkara yang dibawa ketika kita meninggal. Itu yang pertama itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua itu adalah doa anak soleh. Doa di sini anak di sini kan tidak berarti harus anak biologis ya. Jadi anak yang kita bimbing, mungkin apa di sini mentor-mentor itu juga sebetulnya ketika bisa memberikan nilai-nilai dan pelajaran yang sangat besar untuk bimbingannya itu juga sebetulnya nanti adalah sebuah amalan yang dibawa begitu. Dan satu lagi amal jariah. Nah, di situ tuh yang jadi kekuatan saya yang mana ini yang saya lakukan itu saya mau mengejar itu gitu. Bagaimana supaya yang saya lakukan itu nanti memberikan manfaat sebesar-besarnya dan itu mengalir seperti itu. Jadi saya sampaikan itu dan yang kedua saya buktikan gitu. Jadi dalam perjalanannya ketika pertama kali mungkin mereka ke sini itu bentuknya sekolahnya masih kecil, terus kemudian jalanannya masih tanah dan sebagainya, dan bisa seperti sekarang kami bisa dapat penghargaan dan begitu dan dan macam-macam ya hal-hal yang kami dapatkan. Dan dari bukti-bukti itu akhirnya mereka tersadarkan kalau oh ternyata Rani serius ya gitu, Rani serius dan memang ada sesuatu yang didapatkan gitu. Bahkan alhamdulillah sekarang justru keluarga saya itu support sekali dan banyak menanyakan perkembangan juga. Juga banyak bantu apapun lah yang bisa mereka berikan gitu. Karena memang selain tadi saya komunikasikan kenapa saya menjalankan program-program yang di sini itu sambil jalan pun saya selalu report gitu. Oh ya sekarang di sini kita udah ada ini gitu. Nah dari situ kan mereka juga akhirnya melihat bukti ya bahwa ternyata memang yang kita jalankan itu tuh bukan sekedar semangat anak muda di awal yang oh iya aku mau wirausaha terus nggak bertanggung jawab, enggak gitu, tapi memang sebuah pilihan yang berkesadaran ya tadi, pilihan yang sangat disadari dan punya alasan kuat, juga ada kegigihan gitu, ada usaha di mana di balik itu tuh kita nggak cuma sekedar main-main yang pengen jadi wirausahawan yang namanya muncul dan sebagainya, nggak cuma sekedar itu tapi lebih dari itu gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, siap Kak Rani. Makasih banyak Kak tambahannya. Oke, ini karena masih ada beberapa question list, jadi aku sampai dulu ya Kak ya. Nanti kita bakal discuss bareng-bareng di akhir. Oke, nah ini kan mostly ini Kak masih di bangku mahasiswa. Nah, kira-kira apa sih yang harus disiapkan gitu kalau emang berencana untuk berwirausaha gitu? Apakah mental, apakah modal, atau apa itu Kak? Silahkan Kak, Kak Sanu mungkin, mangga Kak. Ya, mungkin aku akan bilang kalau dari aku balik kepada ini sih, lagi-lagi apa yang membuatmu sangat semangat tanpa harus kamu diiming-imingi sesuatu yang materialistis. Ya misalkan kamu sangat semangat banget sama kuliner gitu. Ya dalami aja dunia kuliner itu misalkan ya. Atau keprihatinan. Apa yang kalau aku sama Rani kayaknya kami dimulai dari rasa keprihatinan. Rani prihatin dengan
sampah makanan. Aku prihatin sama isu lingkungan. Nah, keprihatinan itu yang menjadi energi kami untuk kemudian kami dalami isunya, kami kenali isunya, kami dalami isunya, apa yang terjadi, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, dan segala macamnya. Jadi menurutku dimulai dari the power of something that make you have some energy gitu ya. Energinya bisa tadi gemes mau menyelesaikan masalah, atau energi mencintai isu tertentu atau sesuatu yang membuat kamu sangat excited setiap hari. Menurutku kenali itu dulu, kenali sense itu dulu gitu ya. Kedua, setelah mengenali itu, maka bidang entrepreneur itu didalami lagi. Oke, bisnis modelnya gimana ya? Kalau aku mau terjun di kuliner yang seperti apa? Persaingan sekarang kayak gimana? Akan kayak gimana dan lain-lain gitu ya. Sama kalau berawal dari keresahan ya, oke, kalau keresahannya kayak gini, solusinya apa? Bisnis modelnya kayak gimana? Dari mana aku bisa mendapatkan klien, customer, siapa yang akan pakai solusi yang aku tawarkan dan lain-lain. Mungkin kalau aku akan bilang justru bagi yang masih mahasiswa, ini satu hal yang cukup dalam dari aku ya. Aku kebanyakan intuitif. Aku itu kebanyakan intuitif dalam berbisnis. Sehingga apa yang aku lakukan perlu sebenarnya, kalau aku diminta mengulang, perlu sebenarnya aku kombinasikan dan aku lengkapi dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan strategi. Karena di titik aku yang sekarang, di usiaku yang sekarang, kalau aku tahu hal ini 15 tahun yang lalu, kalau aku tahu yang sekarang ini sudah aku tahu 15 tahun yang lalu, aku tidak malas membaca, aku tidak malas untuk mencoba memahami dunia, membangun bisnis yang benar, dan lain-lain, bisa jadi akan beda ceritanya. Bukan artinya aku menyesali, tetapi lebih kepada the learning for teman-teman ya, pembelajaran buat teman-teman. Artinya kalau udah tahu topiknya, udah tahu temanya, udah tahu wirausahanya pengen apa, maka kuatkanlah bagaimana membangun bisnis dan membangun wirausaha. Carilah mentor. Pelajari. Zaman sekarang teman-teman lebih punya privilege ya, lebih punya privilege. YouTube, TED, Udemy, Instagram itu tinggal one click away gitu. Ya zaman dulu aku mau ngontak orang susahnya minta ampun. Sekarang itu semua udah ada, bisa tinggal DM, tinggal kita membuat attention seseorang itu mau kemudian memperhatikan kita dan merespon kita. Tetapi tinggal one click away lah untuk menghubungi siapapun yang ingin kalian hubungi. LinkedIn gitu ya. Mau kenalan sama siapa, mau apa segala macam. So all those privilege di teknologi itu menurutku sangat abundance. Tinggal teman-teman mengoptimalisasi dengan baik. Jadi pesanku mulai dari mana, kenali rasanya dulu gitu ya. Sebenarnya rasa pengen bisnis apa sih gitu ya, topik bisnis apa. Lalu setelah rasa itu intuitif ya, intuitif, perasaan dan lain. Yang kedua kemudian ability, kemampuan. Artinya memampukan diri dengan cara punya mentor, punya coach, belajar, ikutan workshop, ikutan training dan lain-lain. I think dua itu akan saling melengkapi. Oke, siap Kak Sano, makasih. Aku jadi ingat Kak Sano suka di grup tuh ada yang kenal ini enggak, ada yang kenal ini enggak gitu ya Kak. Terus dapat kontaknya. Emang bener-bener one click away ya Kak sekarang. Iyalah, one click away. Tinggal apa susah amat gitu. Ada yang punya ini enggak gitu. Kalau enggak ada, lari ke grup yang lain. Ada yang punya ini enggak gitu. Tinggal gitu aja. Nice. Nah teman-teman makanya manfaatkan wadah ATL ya habis lulus ya teman-teman. Jangan hilang gitu. Oke, siap. Kalau Kak Rani nih gimana nih Kak? Memang luar biasa. Saya belajar banyak dari Mas Sano gimana caranya mau manage jaringan. Luar biasa. Ya, ini harus ada sesi lagi nih IATL. Sesi belajar untuk maintain networking nih. Ntar Kak Sano pembicaranya ya. Nah, itu mungkin aku ngasih tambahan di situ ya. Tadi setuju banget tadi yang Mas Sano bilang yang kenali itu kan, jadi harus ada strong why-nya ya, kenapa, terus nanti didalami tadi tentang entrepreneurship itu sendiri. Nah, terus kemudian tadi yang ketiga itu nyambung soal networking itu. Jadi sebetulnya kuliah itu ya, jadi mahasiswa itu tuh kita punya privilege, kalau mau ngubungin siapa aja tuh kita bisa bilang kita mau belajar. Beda kalau misalnya nanti kamu udah lulus ya,
itu pasti mereka nanti apalagi kalau misalnya kita nggak ada hubung KIT ya, bukan sesama alumni, pokoknya nggak ada hubungannya deh, itu pasti nanti jadi pertanyaan, oh nih mau ngapain nih gitu, atau nanti disuruh bayar dan sebagainya gitu. Nah ketika kamu jadi mahasiswa tuh kamu punya banyak banget kesempatan gitu untuk tiba-tiba ngehubungin menteri, ngehubungin siapa dengan dalih bahwa kamu mau belajar gitu. Jadi apa yang saya nambahin sedikit tadi itu kita harus manfaatkan sekali apa tuh ya, mungkin bisa lewat organisasi, mungkin bisa lewat wadah IATL, HMTL, itu gimana caranya supaya kamu bisa menghubungi orang-orang yang ingin kamu serap ilmunya gitu. Jadi itu momen-momen pas kuliah tuh harus dimanfaatin banget gitu. Jadi terus kemudian kita harus deketin juga tuh kelompok-kelompok yang kira-kira dia relate ke sana. Jadi contohnya misalnya kita tertarik di kuliner. Oh ya berarti nanti ada komunitas apa nih kira-kira yang berkaitan gitu, atau kira-kira saya bisa kontak ke siapa nih yang bisa menghubungkan saya ke komunitas itu gitu. Karena ketika kita dekat atau masuk dalam sebuah komunitas yang tadi sesuai sama bidang yang nanti ingin kita geluti itu nanti jalannya jadi banyak banget deh. Jadi memang the power of networking tuh luar biasa banget gitu. Jadi ketika masih kuliah tuh harus banget dimanfaatkan gitu. Selain itu kalau ada kesempatan, prinsipnya kan kita nanti ketika mau memulai usaha itu kita dari root-nya, dari akarnya, dari dasarnya banget tuh kita baiknya tuh tahu teknis ya, meskipun nanti mungkin ke depannya kita mau punya staff dan sebagainya, jadi sebaiknya nanti kita tahu teknisnya gimana. Nah, kalau kamu ada kesempatan untuk magang, terus kemudian pokoknya ikut dulu aja ke mungkin instansi atau mungkin yang buka magang dan sebagainya yang bisa bikin kamu tuh terjun langsung, bisa nyoba. Kalau misalnya tadi kamu senang masak, kamu langsung ini misalnya ikut masak di situ dan sebagainya. Jadi kamu tuh benar-benar tahu dari bawahnya ya, dari teknis bawahnya. Nah itu dimanfaatin sekali gitu waktunya. Pokoknya masa kuliah tuh menurut saya luar biasa besar peluangnya untuk serap berbagai macam ilmu karena kamu masih berstatus mahasiswa gitu. Jadi dimanfaatkan betul itu. Oke, siap Kak Rani. Momentum emas ya, karena mungkin kalau udah lulus tuh orang-orang udah pragmatis gitu nggak sih Kak, pikirannya ini orang mau apa gitu kan. Kalau di-approach sama mahasiswa ya dia belum punya apa-apa gitu. Jadi kayak ya udah. Oke, kerasa sih Kak, betul. Kerasa banget aku. Oke, nice. Palingan ini, pertanyaan terakhir dari teman-teman. Seberapa besar sih prospek berwirausaha di bidang lingkungan? Oke, mungkin Kak Sarah dulu nih. Mangga Kak, ya. Gantian lah, Rani dulu. Rani nyontek jawabanku mulu. Rani dulu deh. Oke, siap Kak Rani. Perintah dari cutting nih Kak. Ya, kalau dari saya pribadi itu melihatnya sebetulnya nanti kalau lingkungan itu kan dia luas banget dan saya lihat di Indonesia ini sendiri tuh sebetulnya kalau ini yang misalnya nih kalau perusahaan pengelolaan sampah tuh menurut saya kan kayak misalnya Waste for Change ini sendiri itu termasuk yang jadi pionir awal-awal tuh. Baru kalau kamu perhatikan tuh baru ya beberapa tahun belakangan ini baru mulai tuh muncul tuh yang mulai ke permukaan beberapa perusahaan startup dan perusahaan-perusahaan lain yang kaitannya nanti dengan mengelola sampah gitu. Nah sebetulnya ini masih sangat besar peluangnya, diantaranya masih bisa kalau misalnya nanti dipetakan itu baru segelintir lah, tidak sebesar yang di luar gitu. Di Indonesia tuh masih banyak banget ketika kita food waste aja kalau misalnya kita mau geluti itu kan sebetulnya potensinya luar biasa besar gitu. Jadi ketika nanti ada yang mau bergelut di sana, nanti misalnya mengolah dengan black soldier flies, terus kemudian dengan berbagai teknik lain, dan apalagi kalau misalnya kita kaitkan ke ketahanan pangan ya, ke ketahanan pangan yang mana itu sudah menjadi salah satu isu yang ini ke depannya Indonesia nih
apa tuh namanya udah masuk ke lampu merah nih sebetulnya kaitannya dengan ketahanan pangan yang mana lahannya itu semakin sedikit sementara penduduknya semakin banyak gitu. Dan kalau dilihat dari kualitas apa namanya nanti 2045 itu kita masuk di masa di mana orang-orang yang produktif itu tuh dia jumlahnya besar. Nah, tapi ketika kita lihat kualitas orang-orangnya, tadi dari segi kuantitas besar tapi dari segi kualitas itu kurang gitu. Nah, disitulah nanti yang jadi pertanyaan ini gimana nih tentang pengolahan ketahanan pangan itu dan pengelolaan lingkungan itu diantaranya tadi itu sangat bisa support ke sana dan potensinya tuh besar sekali gitu. Tinggal yang namanya bisnis di bidang lingkungan ini mentalnya harus kuat gitu ya. Jadi itu tadi keinginan untuk memulainya, strong why-nya itu tuh harus besar gitu karena challenge-nya memang luar biasa besar ya, luar biasa besar yang mana salah satunya ada banyak premanisme di persampahan ada, nanti di apalagi nanti kalau dalam pengurusan ngurusin limbah cair dan sebagainya itu nanti ngurus izin dan sebagainya, pokoknya Indonesia tuh kan memang sayangnya banyak sekali premanisme yang kita temukan di lapangan gitu ya. Jadi memang harus betul-betul kuat mental gitu ketika kita mau start memulai wirausaha di bidang lingkungan ini. Tapi prospeknya sebetulnya besar banget sih saya ngelihatnya. Begitu. Itu kalau dari aku. Oke, siap. Thank you Kak Rani. Kita lanjut ke Kak Sanu. Gimana nih Kak? Ya, di balik masalah selalu ada peluang. Nah, ini yang teman-teman perlu pegang. Ya, di balik masalah selalu ada peluang. Nah, bagaimana teman-teman kemudian mendalami, menggali, dan mengoptimalisasi peluang tersebut. Siapa sih yang nggak butuh air bersih? Siapa sih yang nggak butuh udara bersih gitu? Siapa sih yang apa namanya at the end of the day gitu ya? Kalau kita bicara sustainability atau masuk ke kuliah pembangunan berkelanjutan, itu ada segitiga yang harus kita dorong atau kita wujudkan dalam waktu bersamaan, lingkungan, sosial, ekonomi. Ada mazhab yang melihat bahwasanya lingkungan itu fundamental pondasinya gitu ya. Lingkungan dulu, baru sosial, baru ekonomi. Karena kalau bumi ini tidak bisa dihuni ya nggak ada manusia, kita nggak bisa bersosialisasi gitu. Jadi bumi ini fundamental gitu, lingkungan ini fundamental. Kalau nggak ada air bersih, nggak ada udara bersih gitu ya, gampang banjir karena hujan dikit dan lain-lain ya, kita akan sulit sekali bersosialisasi atau punya kehidupan sosial. Oh. Kalau kehidupan sosial kita akan sulit untuk kegiatan berekonomi di atasnya itu. Jadi bagiku fundamental, karena itu fundamental, maka peluangnya gedenya gede banget gitu. Kita itu taken for granted, dapat udara ini taken for granted, dapat air rasanya taken for granted aja itu. Tapi sebentar lagi Mas Anu sinyalnya hilang ya kayaknya ya. Iya, yang nge-freeze Kak Sano. Oke, sambil menunggu Kak Sano bergabung lagi bersama kita ya teman-teman. Kalau tadi key takeaway-nya yaitu selagi ada masalah di sana ada solusi kayak gitu ya. Selagi di Indonesia ini masih banyak problem lingkungannya, ya segede itu prospek berbisnis di bidang lingkungan. Tapi again, lagi-lagi mentalnya kita harus disiapin ya. Walaupun niat kita baik tuh nggak melulu jalan selalu mulus ya Karani ya. Selalu ada di kakak mention premanisme gitu-gitu. Ya, lagi-lagi kalian harus tahu strong why-nya apa memulai bisnis itu. Oke, sip. Kak Sano udah hadir lagi bersama kita. Halo Kak Sano. aku matiin video aja ya biar sinyalku lancar. Oke, nggak apa-apa Kak. Iya. Lanjut Kak. Menurutku gede banget ya. Dan ilmu kita itu ilmu yang sebenarnya sangat fundamental. Jadi aku juga melihat
dari sudut pandangku, dari pengalamanku, dari bacaan-bacaanku dan lain-lain itu potensinya tuh gede banget gitu. Bahkan kalau kita serius mau bersama-sama bahkan membangun IATL ITB dan bikin koperasi usaha berbasis alumni dan lain-lain, tuh aku bisa membayangkan betapa pengaruhnya terhadap lingkungan yang baik, terhadap kesejahteraan alumni dan lain-lain tuh sangat keren banget gitu. Jadi peluangnya benar gede banget gitu. Tinggal kitanya memahami dan menyadari peluang itu dan mengambil keberanian untuk memulai dan mengembangkan kapasitas diri untuk bisa mengeksekusi. Mungkin itu kata-kata yang tepat ya, keberanian untuk memulai dan mengembangkan kapasitas diri untuk lebih mampu mengeksekusi. Artinya belajar benar tentang bagaimana membangun bisnis, cara mencari investor, bagaimana ya semua hal-hal itulah. Di lain sisi kita nggak akan bisa jadi Superman, kita butuh partner bisnis. Nah, ini juga mungkin lupa di-mention ya. Aku sangat menyarankan bagi teman-teman yang mau berbisnis punya partner bisnis yang saling melengkapi. Jadi kalau mau bisnis di bidang lingkungan ya kalian ahli lingkungannya, maka carilah orang yang ahli bisnis gitu, yang ahli keuangan. Carilah ahli marketing, ahli sales itu. Jangan kemudian kita pengen semuanya bisa gitu, bisa bisnis, bisa lingkungan, bisa ini. Jadi partner bisnis sangat penting dan fundamental juga. Jadi aku mengingatkan bergaullah di luar ITB, bergaullah dengan anak-anak keren di Unpad, anak-anak keren di Trisakti, anak-anak keren di UI gitu ya. Bergaullah sehingga punya potensi mencari partner bisnis yang bisa saling melengkapi. Oke, siap Kak. Tadi kita kuenya berarti memberanikan diri, terus mencari partner bisnis ya, dan selalu mengembangkan kapasitas. Oke, terima kasih Kak Rani, terima kasih Kak Sano. Dan ini adalah sesi terakhir, pertanyaan terakhir teman-teman untuk sesi talk show. Nanti kita lanjutkan sesi diskusi ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan siapkan, bisa via kolom chat atau via raise hand, kayak gitu. Oke, sebelum kita masuk sesi Q&A, kita mau foto bersama dulu. Jadi silahkan teman-teman untuk open cam dan menyiapkan virtual background-nya ya. Oke, Mangga. Nanti aku dibantu sama Kak Krisna. Nanti Kak Krisna boleh kasih aba-aba ya, Kak ya? Sip. Oke, mantap. Oke, baik teman-teman. Silakan aku serahkan ke Kak Krisna. Oke, semuanya silakan kan? Aman, Kak. Oke, kita ini kalau di layar saya, apa di layar kita bersama akan ada dua page. Jadi kita mulai dari page 1 dulu ya. Semuanya untuk yang bikin foto, semuanya harus foto didampingin. Kita akan lakukan prinsip dari slide pertama dulu ya. Dihitung sampai 3, 1, 2, 3. Dong, semuanya bergaya ya, jangan kaku kayak anak ITB kalau bilang. Ayo, gaya yuk. Ayo. Kaku kayak anak ITB kata teman-temanku. Sudah ya. Setelah saya kata dulu, saya sambil berpikir kayak Yulia. Kayak aku gitu. Semua siap ya. Kita tidak bisa ada ya. Jadi kita 2 kali. Sekarang kayak yang ya sana gitu panasnya. Jaga 1, 2, 3. Oke. Sekarang saya dua. Duanya siap semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, siap. Makasih Kak Kristal udah memandu sesi foto bersama. Jadi sekarang kita masuk sesi Q&A ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung, mangga raise hand aja, nanti dipilih oleh panitia. Oke, siapa nih yang mau tanya nih? Aku yakin teman-teman pasti ada burning question. Tadi kan banyak banget ya kita yang kita dapetin hari ini, teman-teman. Ada yang mau tanya? Oke, ini masih malu-malu ya. Atau kalau malu-malu boleh deh via kolom chat gitu.
atau raise hand. Oke, nice. Ada Kak, ini aku mau ya Kak atau siapa ya? Aku panggil Kak aja ya biar aman karena nggak tahu angkatannya. Oke, halo Kak Said Azuhdi. Silakan Kak. Halo Kak. Mau tanya Oke. apa ke siapa? Tadi aku tertarik sama pendapatnya Kak Sano sih yang soal segitiga itu, yang ada ekonomi, sosial, sama lingkungan. Nah, kan Kak Sano bilang kalau lingkungan itu yang kayak paling prioritas gitu ya. Tapi aku kadang tuh mikir kayak ekonomi justru yang mungkin jadi prioritas. Soalnya orang Indonesia tuh nggak memikirkan lingkungan karena kebutuhan ekonominya tuh belum terpenuhi gitu. Di negara-negara maju kan kayak mereka udah mikirin lingkungan karena kebutuhan mereka tuh sudah terprovide gitu, Kak. Jadi kalau gitu gimana, Kak, tanggapannya, Kak? Ya, naluriah ya. Itu naluriah. Bahwasannya ini pertanyaan sebenarnya sangat dalam dan cara jawabnya nggak mudah juga. Menurutku naluriahnya manusia itu dipengaruhi oleh peradaban yang makin kesini makin cepat dan lain-lain. Itu mau nggak mau memang didrive oleh ekonomi, oleh pertumbuhan gitu. Jadi itu dipengaruhi oleh peradaban, ya. Dan dimanapun, bukan hanya di Indonesia, ya memang masih ekonomi. Di luar negeri pun ya tetap ekonomi menjadi salah satu parameter gitu. Memang benar negara-negara yang memang udah lebih maju, udah lebih tinggi GDP-nya gitu ya, GDP per kapita, GDP per kapita Indonesia itu masih di bawah 5.000 teman-teman, 5.000 US dollar per orang per tahun ya GDP per kapita. Sedangkan kalau kita bicara Eropa dan lain-lain tuh udah mungkin 40.000, 50.000 US dollar per orang per tahun. Dan di sana juga beda, lu makan nasi sekali makan di sana sama sekali makan di sini juga beda. Jadi cost of living juga tinggi di sana gitu ya. Nah, tentu mereka lebih punya capital, lebih punya kekuatan untuk kemudian mendorong isu lingkungan. Nah, justru itu sekarang kalau kamu amati 3 tahun terakhir, mau nggak mau semua pihak makin terdesak. Udah makin terdesak nih, semua orang dipaksa bahkan oleh kondisi, oleh situasi untuk pro kepada lingkungan. Gitu. Sekarang semua negara sedang menargetkan net zero emission. Ya, ada lagi metan pledge gitu ya. Kita berjanji untuk mengurangi gas metan ke lingkungan gitu. Ini ada lagi ya macam-macam lah semuanya. Dipaksa oleh kondisi gitu. Karena realitanya memang memprihatinkan. Kondisi kualitas udara, kualitas air, kualitas tanah, dan lain-lain. Jadi dipaksa, itu justru bukti bahwasanya kita lebih memprioritaskan ekonomi dibandingkan lingkungan. Nah, yang tadi itu kan fundamental itu secara logika memang seperti itu. Kalau lingkup bayangin, pada tanggal 1 Januari 2020 banjir besar. Hampir seluruh Jabodetabek yang dataran rendah kena semua. Bekasi, Jakarta, ya, Tangerang, segala macam itu kena banjir 1 Januari 2020. Itu malam tahun baru kita nggak nyadar besoknya banjir. Banjir tanggal 1, parah tanggal 2, itu hampir practically kegiatan ekonomi terganggu. Mal-mal itu nggak bisa buka karena banjirnya sampai masuk mal. Itu bukti bahwasanya kalau kita tidak kemudian mengedepankan isu lingkungan, ekonomi akan terganggu. Nah, jadi menurutku ini PR besar buat kita bersama, PR besar buat alumni-alumni lingkungan juga sebenarnya. Justru kenapa aku sangat antusias dan sangat bersemangat untuk kemudian membuat bisnis yang punya tujuan memperbaiki lingkungan. Jadi lingkungannya targetnya dapat, bisnisnya juga dapat gitu. Nah, itu yang sebenarnya sedang kami lakukan di Green Generation Indonesia gitu ya. Karena mau nggak mau semuanya bakal butuh gitu. Pada saat kita nggak sadar gitu ya, udara nggak bisa dihirup, air nggak bisa kita nikmati, ya di momen itulah kemudian orang yang punya solusi, baik itu menyediakan air bersih, menyediakan udara bersih dan lain-lain paling banyak dicari.
Gitu. Jadi antara alamiah dan naluriahnya manusia sekarang memang ke ekonomi minded versus yang seharusnya gitu. Nah, itu memang selalu akan terjadi. Jadi kalau ditanya, Said, pendapatku ya itu realita versus yang sebenarnya harus terjadi seperti apa. Nah, ini yang memang kita perlu perjuangkan. Oke, siap. Sudah terjawab ya, Kak Said? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, sip. Jadi lagi-lagi nih ya, kayak mental entrepreneurship ini harus dipunya sama mahasiswa-mahasiswa TL. Karena somehow entrepreneurship ini nggak sebagai kayak profesi, tapi juga mental juga ya, kayak mental entrepreneurship. Tahan banting untuk mengusahakan visi misinya. Oke deh, lanjut. Ada yang mau tanya lagi nggak, teman-teman? Oke. Mangga. Oke, sebelum tanya nanti bisa ya teman-teman memperkenalkan diri, nama, asal jurusan, sama tingkat berapa. Oke, silakan Kak Baginda Negara. Baik, terima kasih Kak Safira. Izin perkenalkan diri, saya Baginda dari Real 18 ITB. Izin bertanya kepada kedua pembicara. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa menyalakan kamera. Pertanyaannya adalah izin meminta rekomendasi 3 buku paling direkomendasikan oleh Kak Rani dan Kak Sano. Terima kasih. Oke, siap. Mangga Kak, mungkin ini juga ya, buku yang shaping Kakak sampai saat ini gitu. Apalagi terkait entrepreneurship gitu kali ya. Aku kasih tambahan, boleh nggak Baginda? Biar dikorelasiin sama topik kita kali ini ya. Oke, silakan Kak Sano dan Kak Rani. Siapa nih yang mau duluan? Oh, Kak Sano, mangga Kak. Oke. Semua orang punya tipe belajar yang beda-beda. Aku memang sependapat leader is reader ya. Seorang pemimpin adalah seorang pembaca. Nah, bedanya kalau aku itu pembaca kejadian. Aku itu membaca situasi, aku itu pembaca case study. Jadi aku tipe orang yang membaca case study. I love reading jurnal. Aku suka membaca jurnal. Aku suka membaca case study dan lain-lain. Jadi kalau ditanya buku sebenarnya nggak ada yang teringat di kepalaku karena sebenarnya aku bukan pembaca buku yang baik sebenarnya. Aku justru lebih pembaca bagaimana sejarah orang, bagaimana orang berkembang dan lain-lain. Gitu. Dan hampir semuanya aku serap gitu. Mungkin kalau salah satu yang sekarang kita terapin deh di kantor itu ya ada John Doerr. John Doerr itu yang bikin OKR, Objective Key Result di Google. Ya, itu salah satu yang sekarang kita bedah di kantor John Doerr. Itu salah satu yang menurutku juga teman-teman perlu baca. Yang kedua, apapun judulnya, siapapun penulisnya, aku rasa teman-teman perlu belajar tentang bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip dasar strategi menjadi sukses. Salah satu yang aku baca randomly, aku nggak ingat judulnya, itu adalah strategi perang Sun Tzu. Jadi aku salah satu yang suka tentang bagaimana Sun Tzu, seorang strategis perang, bagaimana dia pola berpikirnya, pola bagaimana logika untuk memenangkan peperangan dan lain-lain ya. Tadi John Doerr itu strategi OKR yang Sun Tzu gitu ya. Yang ketiga sih aku suka baca biografi dan sama gitu ya. Aku nggak ingat kira-kira biografi siapa yang benar-benar inspiring karena aku telan semuanya gitu ya. Biografi, kisah-kisah orang itu sukses. Tapi sebenarnya kegemaranku itu baca kutipan orang-orang yang berpengaruh ya. Baca kutipan, baca quotes. Dan aku sangat hobi sekali baca quotes itu karena quote itu menurutku kristalisasi wisdom seseorang. Nah, yang menarik, ini menarik kesimpulannya. Dari kesimpulanku menikmati quotes itu nggak ada satupun quotes yang akan berlaku
dominan, satu untuk semuanya. Karena setiap kisah orang beda-beda. Karena aku menemukan quote orang berhasil ngomong kayak gini, jangan lakukan A karena A itu kurang baik, lakukanlah B. Ada juga orang yang bilang, lakukanlah B karena A tidak efektif. Gitu. Jadi bagiku ada yang bertolak belakang. Setelah dipikir-pikir, oh ini terjadi karena situasional. So, pendapatku, buku itu akan mencari pembacanya. Nah, sering-sering aja jalan-jalan ke toko buku dan lain-lain sehingga kamu tertarik di buku apa, dalami itu gitu ya. Bagiku, aku cara belajarnya auditori. Jadi aku senang sekali storytelling. Jadi aku sering datang ke seminar, sering datang ke workshop, menemui coach, menemui segala macam. Karena bagiku pribadi, sorry to say, aku tuh baca 5 halaman udah langsung tidur, nggak kuat. Jadi kalau ditanya buku, aku belum bisa rekomendasi. Oke, siap Kak Sano. Lanjut kita ke Karani, mangga Kak. Oke, kalau aku pertama nanti yang perlu jadi untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship dan pokoknya gambarannya sih untuk self improvement sendiri ya, itu nanti yang bisa sangat membantu membuat habit kita supaya lebih lebih bagus, itu diantaranya nanti cukup menarik, kamu nanti bisa baca Atomic Habits gitu. Jadi satu itu Atomic Habits tentang gimana sih kita setting, kan tadi gambarannya ketika kita mau, kalau tadi bicarain untuk kewirausaha itu menyiapkan diri, itu diantaranya nanti ada beberapa habits yang mungkin nanti perlu dikembangkan nih di diri kita supaya bisa mencapai satu goal tertentu gitu. Jadi satu sih menurutku yang menarik, satu Atomic Habits gitu. Terus kemudian How to Win Friends and Influence People juga menarik itu untuk jadi gimana kita tahu cara beberapa pemimpin dunia berkomunikasi itu, karena nanti kaitannya dengan networking ya. Gitu. Sama satu lagi mungkin Good to Great mungkin ya. Gitu. Jadi gimana kita tahu perusahaan itu bagaimana sebuah perusahaan tuh yang kalau good aja kan mungkin biasa ya, tapi sampai ke level great yang level yang di atasnya itu seperti apa gitu. Mungkin itu sih 3 itu yang bisa aku rekomendasiin. Sebenarnya mungkin ada beberapa yang tapi kalau yang yang dasar-dasarnya bisa sih yang di 3 itu sih gitu. Oke, siap Kak Rani. Ini kita punya pembicara yang komplement ya, satunya suka membaca situasi, satunya suka membaca buku, jadi saling melengkapi. Oke, mantap Kak, nuhun pisan. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, titipan sebenarnya. Gimana sih caranya menjaga mental well-being ketika kita berwirausaha? Karena kan kayak naik roller coaster ya, ke ups and down-nya kerasa banget. Kalau lagi oke, kalau lagi enggak kayak gitu. Nah, itu Kakak ada tips ya sih buat mengatasi hal tersebut? Dari aku dulu ya? Ya, boleh Kak. Kalau dari aku tadi sempat aku singgung juga, pertama kita memang nanti perlu punya lingkungan yang support visi kita ya gitu, karena itu kalau misalnya supporting system kita itu nggak mendukung, itu memang cukup mempengaruhi gitu. Jadi perlu banget kita mendekat ke komunitas dan lingkungan yang punya visi yang mungkin nggak harus sama persis, tapi saling menguatkan lah. Jadi ketika kita down dan sebagainya itu kita bisa bisa share gitu, bisa share masalah kita, dan jangan disimpan sendiri sih prinsipnya. Kalau kita sedang ibaratnya lagi down gitu ya, sedang butuh support, itu jangan disimpan sendiri dan betul-betul dicari tahu ini tuh aku pusingnya tuh kenapa ya gitu. Saya tuh selalu suka bikin analogi kalau hidup tuh kayak main game ya. Jadi ketika kita ada di level di mana pusing banget, itu tuh kita lagi nemu monster baru gitu istilahnya ya, kayak lagi nemu challenge baru yang ini kok susah banget ya gitu, dan bikin kita cukup pusing lah gitu. Nah di situ biasanya coba aku breakdown dulu, ini sebetulnya aku tuh bingungnya tuh di sebelah mana sih gitu. Jadi ketika aku sudah tahu akar masalahnya,
ya aku cari tahu gitu, entah aku konsultasi, entah aku cari buku, baca buku dan sebagainya gitu. Pokoknya ketika udah ketemu ini masalahnya di mana sih, biasanya sih nanti dan kita pokoknya intinya sih jangan stop ya. Pokoknya harus tetap dijalanin, nanti lama-lama sih biasanya flow-nya nanti langsung naik lagi. Gitu kalau pengalamanku sih begitu. Oke, Kak, siap. Berarti sekelilingi kita dengan environment yang mendukung sama kita analisis ya, Kak. Apa sih masalahnya gitu. Oke, kalau Kak Sano gimana nih, Kak? Aku tidur ya. Kalau aku tuh tidur, kenapa? Karena mungkin aku cukup beruntung. Aku menjalani sesuatu yang aku suka gitu. Aku sangat suka dengan apa yang aku lakukan. I love what I do. Sama kayak Ronaldo main bola gitu ya. Sebentar. Jadi tipsku, saranku sebenarnya balik lagi, coba temukan sesuatu yang membara di dalam hatimu, sesuatu yang sangat ingin kamu lakukan, tanpa harus diiming-imingi duit, tanpa diiming-imingi duniawi, tanpa diiming-imingi material. Kamu melakukannya karena emang kamu sangat mencintainya, karena kamu sangat suka, dan lain-lain, sehingga kamu kesandung batu kecil, kesandung batu besar, dan lain-lain, kamu nggak perlu punya alasan apapun untuk bangkit lagi gitu. Pasti bangkit. Karena kamu memang menjalankan sesuatu yang kamu suka gitu. Kesandung ataupun menghadapi masalah hanya bagian dari yang kamu anggap seperti kata Rani, it's just a level need to be complete. Ini hanyalah salah satu level atau monster yang harus dikalahkan, that's it gitu. Tapi kamu nggak butuh alasan tuh, aduh males banget, gimana aku harus bangkit lagi gitu. Enggak, pertanyaan itu nggak akan muncul karena kamu memang memilih secara berkesadaran tadi. Jadi bagiku back to basic, kembali ke basic. Segera sebisa mungkin temukan why, kenapa kamu menjalankan ini dan apa sih yang sebenarnya kamu ingin lakukan. Itu karena kalau yang lain-lain mah alasannya tips-tipsnya akan sangat teknikal sekali gitu. Ya capek istirahat, kamu punya masalah cari mentor, cari solusi, cari ini sampai level jangan malu-malu datang ke psikolog gitu. Aku pun punya psikolog, I have my psikolog gitu. Kenapa psikologi itu ilmu untuk mengatasi behavior orang. It's my own behavior juga gitu. Memahami cara berpikirnya orang lain, memahami cara berpikir orang-orang di sekitarku, memahami cara berpikirku gitu. Aku datang ke psikolog gitu. Bukan karena aku anak zaman sekarang ya, karena mental health itu bukan gitu. Karena memang aku butuh orang untuk diskusi secara profesional gitu. I see. Oke, siap Kak Sano. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, berhubung ini waktunya juga sudah mendekati akhir, jadi aku rangkum ya. Gimana sih cara memulai bisnis, terus perencanaan, bahkan sampai scaling up bisnis. Nah, itu ada 3 poin. Yang pertama, kita harus tahu strong why kita apa untuk mulai bisnis itu. Dan lagi-lagi ketika kita memilih untuk berbisnis harus berkesadaran. Jadi self awareness kita itu harus ditingkatkan ya teman-teman. Dan kata Kak Sano tadi, cari sesegera mungkin, masih mahasiswa gitu, masih belum banyak tanggungan, cari itu. Yang kedua baby step. Kata Kak Rani, mulai dari hal-hal kecil. Nggak usah yang sempurna dulu. Karena kita kayak mau bikin bisnis overwhelmed, sistemnya harus ini, itu. Padahal ntar ketika kita udah jalan, tuh bakal ketemu kok gitu. Jadi jangan menuntut kesempurnaan di awal. Yang ketiga, cari orang yang satu visi, atau dan kutip partner ya, yang bisa komplementari kita, yang bisa ngedukung bisnis kita. Kalau kita lingkungan, oke, cari orang yang bisnis gitu, kata Kak Sano. Dan lagi-lagi cari lingkungan yang suportif, kata Kak Rani. Oke, palingan itu dari aku. Terima kasih banyak teman-teman untuk antusiasmenya. Stay tune ya di grup, pasti ada acara-acara yang luar biasa lagi dari ATL maupun dari tim beasiswa mentoring. Jadi dari aku mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan gitu kan ya selama kita webinar tadi. Semoga bermanfaat dan selamat hari Sabtu. Aku serahkan ke Kak Devi sebagai tim mentoring. Oke, aku serahkan ke Kak Devi atau Kak Gigi ya selaku tim beasiswa mentoring. Silahkan Kak untuk mengucapkan 1 kata 2 kata terkait beasiswa ini.
Oke, Safira, suara aku kedengeran kah? Mohon maaf. Kedengeran Kak, aman. Oke, terima kasih. Mohon maaf nih, perkenalkan nama saya Gigi, saya koordinator beasiswa IATL periode 2022. Mohon maaf baru gabung, baru sampai dari Makassar karena habis acara nih sama Kasano kemarin di Makassar, seru banget. Nah, saya sebelumnya mau minta terima kasih banget sama Kasano dan Kak Rani yang udah sharing-sharing tentang pengalamannya dalam dunia bisnis, apalagi sebagai mahasiswa atau alumni dari teknik lingkungan. Memang di beasiswa IATL ini kita ingin banget menginspirasi yang sebetulnya tujuan utama kita adalah para penerima beasiswa, tapi karena sepertinya kelihatannya topiknya itu sangat seru, nggak hanya penerima beasiswa, tapi kayaknya alumni maupun seperti kata Kasano bilang, mulai bisnis itu nggak usah dari muda, tapi dari tua pun ya angkatan-angkatan tua juga bisa gitu mulai bisnis. Jadi kita buka bagi semua, nggak hanya penerima bisnis tapi juga ya. Kita makasih banget nih, sangat menginspirasi, bahkan bagi saya juga tertarik juga nih kadang kalau misalnya nanti ada kesempatan dan semangat juga membuka bisnis di kemudian hari. Saya juga berterima kasih nih kepada Safira, MC kita hari ini. Kita memilih Safira bukan hanya karena dia jago sebagai MC, tapi dia juga andal dalam berbisnis ya. Dia juga untuk informasi bagi semuanya nih. Dia founder dari Circular, komunitas di bidang sirkular ekonomi, dan juga Hijrah School, sebuah platform edukasi Islam untuk para milenials. Koleksi saya kalau saya salah ya, Safira ya. Jadi memang kalau ngobrol-ngobrol sama Safira, dia emang bersemangat juga dalam bisnis. Jadi lancar banget lah kalau ngomong sama Kasano dan Karani tadi. Saya juga berterima kasih kepada para peserta yang datang, baik itu dari penerima beasiswa dan juga dari IATL. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami, dan semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Safira di mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Terima kasih Kak Gigi untuk sambutannya ya tadi. Saat ini nanti ada lanjutan ya Kak, sesi mentoring ya, teknis beasiswanya. Aku serahkan ke Kak Devi. Silahkan Kak, untuk memimpin sesi lanjutan. Nuhun pisan Kasano, Karani untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak Kak Rani dan Kasano, sehat-sehat. Sama, makasih juga. Terima kasih untuk Kakak. kesempatannya. Dan juga untuk peserta lainnya yang non beasiswa IATL ITB, terima kasih sudah hadir. Untuk teman-teman menti, adik-adik penerima beasiswa bisa stay di Zoom dulu ya, karena habis ini kita akan presentasi hasil mentoringnya. Bisa stay di Zoom dulu. Mungkin kita break dulu sekitar 10-15 menit. Ya. Kalau Kasano dan Karani mau nonton hasil presentasi mentoring mereka, boleh banget Kak. Tapi kalau mau ada pekerjaan atau kesibukan yang lain, boleh live Zoom juga boleh. Gimana Kak Aren dan Kasano, terima kasih banyak. Ya. Nanti kita mungkin kembali lagi sekitar pukul 10.40 kali ya, atau 10.45 maksimal. Siap, Kasano. Salam buat anak dan istrinya ya Kak. Aku juga pamit Weekend dulu nih, ya. Sama Ya, mau Kak Rani. ngambil anak yang dititipin dulu. Terima kasih banyak Siap. Kak Rani. Yo, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa ketemu langsung. Nanti main-main ke Sukabumi. Siap. Tunggu. Wah, Siap, siap yuk. siap. IATL, Goes to Sukabumi. Fix. Iya, pokoknya insya Allah dijamu lah nanti di sini ya. Asik. Siap Kak, nanti insya Allah kita main. Terima Iya. kasih banyak Kak Iya, Rani. pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi. Ya, teman-teman mungkin kita break dulu 10 menit ya, supaya ini apakah masih ada yang non beasiswa, mungkin boleh tolong bantu di put di waiting room kali ya. Mohon maaf ya teman-teman yang non beasiswa.
Mungkin kalau ada, oke ini udah semua ya. Mungkin kalau ada teman-temannya yang belum masuk, guys, ini karena belum 16 orang nih ya, kayaknya belum semuanya. Bisa tolong di chat-chatin ya buat ke Zoom, karena ini pertemuan terakhir kita nih. Nggak, nggak, nggak akan terbebani lagi kalian dengan pertemuan. Juana, ya Allah. Siapa yang ada? Joanna ke Depok. Oke, udah balik di join. Betul Kak, Bisa jujur tolong aku diajak tadi yang agak. Depok. Nggak tahu aku. Kenapa? Oh iya, masih ada Safira, lupa aku. Astagfirullah. Makasih banyak ya, Saf. Keren Oh, banget hari ini. aman Kak. Betul tadi yang masukin Joanna ke waiting room aku, sorry ya. Nggak apa-apa. Kamu nggak tahu. Dosa. Santai. Aman. Kak, aku ikut ya, pengen nonton, tapi aku close video. Boleh. Asik. Monggo. Oke, semangat guys. Makasih banyak ya, Saf. Bantuannya hari ini keren Yuk banget. Kak, sama-sama. Maafin tadi Mohon maaf aku kalau lupa ada nyebutin. salah-salah. Nggak ada kok, keren. Emang aku tadi di awal karena panik koordinasi ini aku lupa nyebutin kamu dari ini lah, Dik. Bukan Aman Menti. Kak, aman. Iya. Ntar aku cek masih ada. Nggak ada lagi ya, Del. Par, tolong dibantu kalau masih ada Gue sambil stranger. dicek. Lagi dicek ini. Oke. Oke, kita balik lagi 10.40 sampai maksimal 10.45 ya teman-teman, biar bisa cepat istirahat juga di hari Sabtu, atau kalau ada yang mau bucin, mau nugas, silahkan. Oke, aku off kamera ya, kita balik lagi 10.40 maksimal, 10.45 udah balik lagi ya. Thank you teman-teman. Ini ada Krishna nggak? Oh, ada.